Apa itu pemilih kritis? Pemilih kritis adalah pemilih yang punya informasi lebih baik. Kalau Ganjar tadi tidak maju. Nah, menurut analisis Anda, kalau persaingan antara Anies dengan Prabowo, peluangnya bagaimana? Pemirsa, selamat datang dalam acara rilis dan diskusi hasil survei terbaru SMRC. Kali ini topik rilis adalah tentang kecenderungan pilihan presiden pemilih kritis nasional. Apa itu pemilih kritis? Pemilih kritis adalah pemilih yang punya informasi lebih baik tentang berbagai isu nasional, berbagai isu politik, ekonomi, pembangunan, dan sebagainya. Pemilih yang relatif mengikuti isu-isu tersebut secara nasional sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan ketika dia menilai dan kemudian memilih seorang calon presiden. Pemilih kritis biasanya adalah warga perkotaan atau kebanyakan warga yang tinggal di daerah perkotaan. Pemilih kritis adalah warga yang relatif lebih berpendidikan. Sebagai indikator dasar atau elementer dari pemilih kritis adalah mereka yang punya cellphone. Karena dengan cellphone mereka memungkinkan untuk mengakses berbagai informasi terkait masalah politik, pembangunan, dan sebagainya. Oleh karena itu, memperhatikan pemilih kritis yang biasanya itu dibanding yang bukan kritis punya pengaruh lebih kuat di dalam kehidupan masyarakat, di mana pemilih kritis biasanya tidak mudah dipengaruhi, malah sebaliknya mempengaruhi pemilih yang kurang kritis. Kalau kita bicara tentang pemilih kritis, maka bersamaan dengan itu juga kita bicara tentang pemilih yang tidak atau kurang kritis, yaitu pemilih yang sebaliknya relatif kurang berpendidikan, banyak tinggal di pedesaan, kurang punya informasi yang cukup tentang berbagai isu secara nasional. Oleh karena itu, mempelajari pemilih kritis menjadi sangat penting dan strategis dalam konteks pemilihan presiden dan pemilihan-pemilihan umum yang lainnya. Pada kesempatan ini, kita di SMRC melakukan penelitian untuk menunjukkan seberapa penting pemilih kritis itu secara empiris. Apakah betul pemilih kritis itu penting dan memberikan karakteristik tertentu dalam pilihan-pilihan terhadap presiden? Siapa yang punya basis pemilih kritis yang besar, maka orang tersebut punya basis yang kuat secara elektoral ke depan. Karena apa? Karena dia punya basis sosial yang tidak mudah dipengaruhi, tapi sebaliknya justru akan mempengaruhi pemilih-pemilih yang lain. Akan punya efek bola salju di dalam proses kontestasi pemilu yang akan berlangsung di negara kita tahun 2024 nanti. Dan kita cermati dari sekarang karakteristik pemilih kritis ini berapa besar dan siapa di antara tokoh-tokoh yang kemungkinan akan maju di dalam pemilihan presiden yang punya basis pemilih kritis yang kuat. Nah, itu salah satu cara kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan ke depan. Untuk itu, kami melakukan riset, survei opini publik secara nasional. Dalam kesempatan ini, saya dibantu oleh Bung Denny Irvani. Halo, Bung Denny. Halo, Pak Saiful. Saya minta Bung Denny membantu mempresentasikan hasil temuan-temuan dari survei pemilih kritis tersebut. Pemirsa juga Bung Denny perlu dikasih informasi tentang karakteristik survei ini, misalnya metodologi dan sebagainya. Kalau mereka ingin tahu sesungguhnya seperti apa survei ini dilakukan, supaya mereka cukup yakin bahwa yang dilakukan ini memenuhi kriteria-kriteria prosedur-prosedur yang seharusnya di dalam riset opini publik. Bung Denny, dipersilakan untuk presentasikan temuan-temuannya.
Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Saiful. Dari penelitian yang kita lakukan selama ini ada sekitar 72% dari total populasi pemilih nasional yang memiliki cellphone, dan ini merupakan salah satu indikator pemilih kritis karena dengan cellphone yang sekarang sebagian besar adalah smartphone, masyarakat yang memiliki cellphone itu bisa mengakses berbagai informasi politik dibanding yang tidak punya cellphone. Tentu kesempatan untuk mendapatkan informasi politik menjadi lebih besar. Dan untuk menganalisis karakteristik atau pilihan pemilih kritis, kita melakukan serangkaian survei nasional melalui telepon sejak 2 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir. Dan terakhir kita melakukan survei telepon pada 8 sampai 10 Februari 2022, dan target populasinya tentu saja adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki cellphone, yang tadi saya katakan jumlahnya 72% dari total populasi nasional. Dan seluruh responden dalam survei ini diwawancara lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Bagaimana metodologinya? Dalam melakukan survei telepon ini kami menggunakan dua metode penarikan contoh atau sampling. Yang pertama kita sebut dengan double sampling, dan yang kedua random digit dialing. Dan kombinasi dua metode itu kita lakukan untuk memperoleh sampel sebanyak 1.268 pada survei terakhir di 8 sampai 10 Februari 2022. Dan itu kami lakukan secara rutin setiap minggu dalam 2 tahun terakhir, terutama sejak masa pandemi COVID, dengan sampel yang sama sekitar 1.200-an responden. Apa itu double sampling? Double sampling adalah teknik memilih sampel secara acak dari kumpulan sampel hasil survei sebelumnya yang dilakukan oleh SMRC melalui tatap muka. Kumpulan sampel acak itu jumlahnya ratusan ribu, kemudian dipilih sampel secara acak dari database responden acak tersebut. Yang kemudian random digit dialing adalah proses memilih sampel dengan membangkitkan nomor telepon secara acak. Divalidasi nomor teleponnya, kemudian dilakukan screening dan dialing atau kontak. Total dari dua kombinasi metode tersebut dalam survei terakhir ada 1.268 responden, dan margin of error dalam survei ini plus minus 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Mungkin bisa dilihat dalam layar bahwa proses double sampling ada 2 tahap, ya, 2 fase sampling. Tahap pertama adalah ketika melakukan survei tatap muka, itu proses menarikan sampling yang pertama, dan yang kedua adalah proses sampling dalam survei telepon. Nah, ini adalah proses random digit dialing. Ada generating nomor telepon acak, lalu validasi nomor telepon yang dibangkitkan, dan dialing, kemudian screening. Apa itu screening? Screening adalah kita memastikan bahwa responden yang diwawancara adalah warga negara Indonesia, usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sebagai syarat punya hak dalam pemilihan umum. Baik, ini response rate dari dua metode tersebut. Dalam double sampling dari 117.574 gabungan sampel acak tatap muka difilter sehingga diperoleh 84.230 responden yang punya telepon. Dari 84.230 ini dipilih secara acak sebanyak 18.269, dan yang berhasil diwawancara sampai selesai ada 811 responden. Itu dalam double sampling. Sementara dalam random digit dialing, total nomor telepon yang dikontak itu 4.238, dan di screening ada 873 responden yang memenuhi syarat 17 tahun ke atas, warga negara Indonesia atau sudah menikah, dan yang berhasil diwawancara hingga selesai ada 457 responden, sehingga gabungannya adalah 1.268 responden
yang kita wawancara dalam survei terakhir. Oke, dalam survei ini ada 1.268 responden. Sampel itu adalah subset dari populasi, bukan seluruh anggota populasi, sehingga sampel itu atau survei ini memiliki margin of error atau toleransi kesalahan yang diperkirakan plus minus 2,8% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Dan sebelum melakukan analisis data, kami melakukan validasi dengan cara membandingkan profil demografi sampel dengan populasi dari sisi berbagai faktor ya, dari sisi gender, desa kota, wilayah, umur, dan lain-lain. Dan kita melakukan istilahnya kalibrasi, melakukan pembobotan sedemikian sehingga sampel yang jumlahnya 1.268 responden ini memiliki karakteristik demografi yang proporsional dengan demografi di populasi. Dan pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa survei telepon yang dilakukan oleh SMRC ketika menjelang pemilihan Presiden 2019 menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana dalam survei telepon kita prediksi pasangan Jokowi Ma'ruf Amin waktu itu akan memenangkan pilihan presiden, dan ternyata benar. Dan selisihnya dari hasil survei telepon itu dengan hasil pemilihan presiden hanya 1,4% saja. Karena itu kita yakin metodologi telepon ini cukup bisa menggambarkan keadaan pemilih kita yang besar ini. Baik, ini adalah profil demografi sampel dibanding populasi. Kita lihat bahwa sampel dari sisi gender, dari sisi desa kota, usia, agama, etnis itu proporsional atau sangat proporsional dengan karakteristik populasi. Misalnya saja dari sisi gender, di populasi kita ada 50,6% pemilih yang laki-laki dan 49,4% yang perempuan. Di sampel kita, sampel yang telah dibobot ada 50,5% laki-laki dan perempuan 49,5%. Itu artinya sangat dekat. Dari sisi desa kota juga bisa kita lihat selisih yang tidak signifikan antara kategori-kategori dalam setiap variabel demografi. Begitu pula dari sisi wilayah atau provinsi, kita lihat proporsionalitasnya sangat baik. Sampel yang berasal dari provinsi tertentu yang misal saja dari Aceh ya, ada 1,8% sampelnya, itu karena memang mencerminkan proporsi Aceh, pemilih Aceh secara nasional yang juga 1,8%. Begitupun dengan provinsi yang lain. Baik, mungkin itu adalah gambaran dari karakteristik sampel kita. Saya ingin mungkin akan bisa melanjutkan temuan-temuan yang lebih penting dari pilihan research ini tentang pemilih kritis. Silakan, Den. Baik. Pertama, kita akan lihat bagaimana kecenderungan perilaku pemilih kritis dalam memilih calon presiden. Dan untuk mengetahui preferensi pemilih kritis ini, kita melakukan beberapa pengukuran. Yang pertama kita sebut dengan pengukuran top of mind atau jawaban spontan, lalu semi terbuka dengan memberikan banyak daftar nama untuk dipilih dan boleh memilih nama lain selain dari daftar yang kita tunjukkan. Kemudian juga simulasi tertutup dengan sedikit nama. Saya akan mulai dari temuan tentang pilihan presiden dari kalangan atau kelompok pemilih kritis dari sisi top of mind atau jawaban spontan. Dengan bertanya kepada responden, pemilihan presiden mendatang masih sekitar 2 tahun lagi. Tapi bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden Republik Indonesia? Nah, dalam pertanyaan spontan ini, kita memperoleh hasil di mana Ganjar Pranowo mendapat dukungan spontan 19,9% dari pemilih kritis. Unggul signifikan dari calon-calon yang lain. Di posisi berikutnya
Prabowo Subianto 10,4% yang seimbang dengan Anies Baswedan yang mendapat 9,8%. Nama-nama lain di bawah 5%, ada Ridwan Kamil 3,2% dan lain-lain. Jadi kita lihat ada 3 nama, dan paling terutama yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo. Di jawaban spontan ini kita masih melihat ada cukup banyak atau sangat banyak pemilih yang belum bisa menyebutkan jawaban secara spontan yang jumlahnya mencapai 45,7%. Selanjutnya, kami bertanya pada responden dengan menunjukkan daftar nama. Bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut. Jadi ada daftar nama, jumlahnya 29 nama, kami sebutkan satu persatu, dan responden memilih dari daftar nama tersebut atau menyebutkan nama yang lain. Hasilnya konsisten dengan hasil jawaban spontan yang sebelumnya saya tunjukkan, di mana Ganjar Pranowo tetap unggul dengan dukungan 26,8%, signifikan jaraknya dari nama-nama lain. Di posisi berikutnya ada Anies Baswedan 13,9% dan yang seimbang dengan Pak Prabowo Subianto dengan elektabilitas 13,7%. Nama-nama lain di bawah itu ada Sandiaga Uno tapi elektabilitasnya terpaut cukup jauh yaitu 5,8% dan Ridwan Kamil 5,1%. Yang lain-lain di bawah 3%. Berikutnya ketika kita tanyakan sebentar Bung Denny. Pemilihan presiden itu bagaimanapun nanti itu akan dicalonkan oleh partai politik. Ya, betul. Dalam undang-undang dan undang-undang dasar kita, dalam konstitusi kita, yang punya hak untuk mencalonkan seseorang menjadi calon presiden itu adalah partai politik. Nah, oleh karena itu logis kalau kita berpikir bahwa prioritas utama dari masing-masing partai itu adalah mungkin ketuanya, ketua partai bersangkutan, atau tokoh-tokoh utama di partai tersebut. Betul sekali. Nah, kalau melihat itu kan, pertama partai yang paling besar dalam hal ini PDI Perjuangan, ya, dia bahkan bisa mencalonkan sendiri karena punya kursi di DPR sekitar 20% dari populasi kursi yang ada di DPR. Itu syarat minimal dan dipenuhi oleh PDI Perjuangan. Setelah itu ada Golkar, tapi Golkar tidak bisa sendiri, dia harus berkoalisi. Kemudian partai berikutnya adalah Gerindra, dia juga tidak cukup, tapi cukup besar. Berikutnya partai-partai yang lain, yaitu Demokrat, ada di situ Nasdem, ada di situ PKS, ada di situ P3, di situ ada PAN. Itu kan partai-partai yang ada di parlemen, ditambah PKB, tentu saja jangan lupa PKB ya, harus disebut. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin tokoh-tokoh mereka ini, ketua-ketuanya atau tokohnya akan diprioritaskan menjadi calon. Nah, Anda tadi dari awal menyebut beberapa nama, terutama Ganjar sama Anies Baswedan yang berada di atas. Selain Prabowo adalah ketua partai. Nah, oleh karena itu dia punya kuasa untuk memutuskan siapa yang akan maju menjadi calon presiden. Kalau Anies, kita belum tahu. Anies bukan kader partai manapun sejauh ini. Ganjar kader PDI Perjuangan, tapi bukan elit partai, apalagi ketuanya, ya kan? Nah, kalau kita sekarang berpikir bahwa calon itu hanya ketua-ketua partai atau tokoh-tokoh partai, kalau menurut survei ini di semi terbuka, kita sebut di sini tokoh partai adalah Prabowo yang paling kuat. Ya, benar. Tuh. Berikutnya tokoh partai kita sebut misalnya dari Golkar. Berapa Golkar, Bung Denny? Golkar dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Di sini kita peroleh 0,4%. 0,4%. Berikutnya tokoh partai yang besar adalah PDI Perjuangan. Tokohnya
mungkin Mbak Puan Maharani 1,1%. Sementara ini. Berikutnya mungkin Demokrat. Ya. Demokrat ketuanya adalah AHY. Betul. AHY 2,6%. Berikutnya adalah PKB. Caimin atau Gus Imin berapa Den? 0,1% di istimewa terbuka. 0,1%. Nasdem ada tokohnya di sini? Nasdem dipimpin Pak Surya Paloh ya. Iya. Ada 0,1%. 0,1%. PAN tokohnya siapa ada? Pak Zul. Pak Zul. 0,2%. 0,2%. PKS tokohnya yang masuk di sini siapa? Ada Salim Segaf, tapi tidak dapat dukungan 0,0. 0,0. Ya. Oke. Siapa lagi? P3. Ahmad Saihu juga PKS 0,0. 0,0 PKS. Oke. Kalau tidak salah ketua ya sekarang. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya Bung Denny apa? Kalau pemilihan calon-calonnya adalah dari partai-partai politik sendiri, tidak ada Ganjar, tidak ada Anies di situ. Menurut Anda? Menurut saya kalau kita lihat dari hasil semi terbuka, jelas dari pimpinan-pimpinan partai yang paling kuat sementara ini adalah Pak Prabowo dengan elektabilitas 13,7% di semi terbuka dan unggul sangat jauh dari lawan-lawannya. Yang paling dekat dengan Pak Prabowo di sini adalah AHY 2,6%, itu pun selisih cukup jauh. Yang lain di bawah lagi. Sehingga kalau menurut saya kalau yang bersaing adalah tokoh-tokoh partai, kemungkinan kalau berdasarkan hasil survei ini Pak Prabowo mendapat peluang yang sangat besar untuk menjadi presiden. Oke, dan kalau kita saring lagi nama-nama ini, toh calon nanti paling banyak ada 4. Ya, betul. Karena kita coba di simulasi berikutnya. Baik Pak Saiful. Jadi memang dalam survei ini kita melakukan beberapa simulasi dari banyak nama tadi, 29 nama, sampai hingga head to head 2 nama. Nah kalau makin sedikit misalnya calonnya hanya 15 nama, kita bisa lihat di sini konsisten hasilnya. Ganjar Pranowo paling tinggi 27,5%, Anies Baswedan di posisi kedua 14,8% dan Prabowo 14,3%. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, dan tokoh-tokoh partai di sana juga konsisten. Ada setelah Pak Prabowo ada AHY di 2,5%, Puan 1,7%, Airlangga 0,6% dan seterusnya. Satu hal, media sering gitu ya membedakan posisi perolehan suara itu Bung Denny. Misalnya di sini ya dalam simulasi 15 nama Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Media sering perbedaan 0, itu tidak tidak sensitif media dalam melihatnya, padahal sebenarnya itu kan tidak berbeda. Iya. Oke. Nah, tapi di sini kita harus tegaskan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto dalam simulasi 15 nama itu kurang lebih sama sebenarnya. Tidak berbeda signifikan. Tidak berbeda. Nah, oleh karena itu mungkin supaya tidak salah informasi kepada publik, di kalangan pemilih kritis ini dalam simulasi 15 nama Anies Baswedan dan Prabowo Subianto seimbang. Seimbang, betul. Tapi cukup jauh bedanya dengan Ganjar Pranowo yang 27,5%. Oke, Bung Denny, lanjut. Baik. Selain 15 nama ini, kita juga bertanya dengan jumlah yang lebih sedikit lagi jumlah nama yang bersaing. Kita melakukan simulasi pilihan jika yang bersaing hanya 3 nama, yaitu Ganjar Pranowo melawan Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto. Dalam simulasi 3 nama ini, Ganjar Pranowo mendapat 34,7% dukungan dari pemilih kritis, lalu Anies Baswedan 23,3%, yang seimbang Anies Baswedan dengan Prabowo 21,9%. Yang belum tahu masih ada 20,1%. Oke. Baik. Nah, kalau mungkin menarik juga Bung Denny ya, pemirsa ingin tahu kecenderungannya dalam 2 tahun terakhir, karena Anda tadi menyebutkan survei dalam 2 tahun terakhir. Betul. Jadi perkembangannya seperti apa? Apakah memang
di antara nama-nama itu ada pergerakan menguat di kalangan pemilih kritis atau bagaimana? Baik, betul sekali. Dalam survei telepon ini kita telah melakukan sejak 2 tahun terakhir, sejak pandemi COVID ya, setiap minggu. Yang kita bisa lihat trennya dari semi terbuka sampai 3 nama ini. Dalam 3 nama ini memang kita melakukan simulasi 3 nama mulai Juni 2021, bukan dari sejak 2 tahun terakhir. Cukup panjang untuk bisa kita lihat trennya untuk simulasi 3 nama ini, di mana Ganjar Pranowo sejak Juni 2021 itu konsisten berada di atas Prabowo dan Anies. Ketika survei pada Juni misalnya 2021, Pak Ganjar mendapat 30%, sekitar 30%, sementara Prabowo dan Anies itu bersaing ketat di posisi kedua dengan 20,4 dan 19,2%. Dan sekarang survei terakhir di tahun 2002 ini pada bulan Februari tanggal 8 sampai 10 yang terakhir Ganjar Pranowo mendapat 34,7%, sementara Anies Baswedan 23,3%, Prabowo 21,9%. Jadi keunggulan Ganjar Pranowo bukan hanya baru terjadi baru-baru ini saja, tapi sudah sejak Juni paling tidak dalam simulasi 3 nama. Dan cenderung menguat. Cenderung menguat. Tapi yang menarik juga di sini, Bung Denny, pada bulan Desember 2001, Pak Prabowo itu cenderung unggul atas Anies secara signifikan. Ya. Oke. Ya. Selisihnya sekitar 5-6%. Ya. Nah, di 2 survei terakhir, selisih itu mengecil. Nah, bahkan sekarang cenderung betul-betul sama. Dan ada indikasi ya. Anies makin menguat, kira-kira begitu. Ini hal yang sangat menarik, perkembangan dari pemilih kritis ini. Jadi ada kecenderungan Anies itu bisa kompetitif dengan Pak Prabowo, gitu ya. Dan seperti tadi dikemukakan di awal, kalau ini betul terjadi terus-menerus, maka tidak mustahil Anies akan menjadi semakin menguat dibanding Pak Prabowo. Tapi juga kita nanti harus lihat profil pemilih Anies ini di kalangan pemilih kritisnya, kekritisannya tuh tingkatnya seperti apa, kan begitu. Yeah. Semakin besar basis pemilih kritisnya, maka akan semakin kuat Anies. Dan sebaliknya, kalau Pak Prabowo lebih kuat, maka kemungkinan Pak Prabowo yang akan ambil keuntungan ke depan. Ya, untuk itu kita akan bedah saya ingin tahu temuan kita dalam survei ini, basis-basis pemilih kritis ini seberapa besar terutama pada 3 nama ini ya. Baik. Karena yang kita analisis adalah yang 3 besar di atas. Tentu saya bukan berarti yang belum ke atas itu tidak penting, tapi kita sederhanakan di kesempatan ini, nanti kesempatan yang lain kita bedah juga, Bung Denny. Kita lihat kecenderungan basis pemilih kritis di 3 calon yang akan bersaing kemungkinan akan bersaing dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Baik. Lanjut Bung Denny. Baik Pak Saiful, ini memang sangat menarik kalau kita lanjutkan analisis pada 3 nama ini karena punya elektabilitas yang paling tinggi dibanding nama-nama lain. Kalau kita analisis berdasarkan variabel-variabel desa kota, pendidikan, dan akses informasi lewat berbagai media massa atau media internet misalnya, kita menemukan bahwa pertama, Ganjar itu konsisten unggul di kelompok-kelompok yang kita definisikan sebagai indikasi kelompok pemilih kritis, yaitu di perkotaan, kemudian di pendidikan tinggi. Itu saya kira Ganjar tinggi walaupun dia berkompetisi dengan Anies di sana. Ganjar 34%, Anies 35%, sementara Pak Prabowo ketinggalan di kelompok pendidikan tinggi yang hanya mendapat 18%. Kemudian kalau kita lihat indikasi yang lain, yaitu mengikuti berita politik lewat koran, kita menemukan Ganjar mendapat dukungan di kelompok pemilih kritis itu 49%. Unggul atas Anies yang 33%, Prabowo 14%. Hasil yang serupa juga kita temukan kalau kita analisis lewat informasi melalui TV dan internet. Di sana Pak Ganjar unggul signifikan dari Pak Anies maupun Pak Prabowo.
Kecuali di pendidikan yang tinggi, di sana memang ada kompetisi antara Ganjar dan Anies, sementara Pak Prabowo konsisten berada di urutan yang lebih bawah di kelompok pemilih kritis. Oke, jadi kalau dilihat dari komponen-komponen pemilih kritis tadi, ya, Bung Denny, desa kota ya, pada Pak Ganjar itu yang perkotaannya 35%, oke. Pada Anies itu 25%. Betul. Pada Pak Prabowo 20%. Artinya apa? Artinya dari sisi desa kota, pemilih kritis lebih kuat pada Ganjar dan kemudian pada Anies. Benar. Dan Pak Prabowo pada posisi yang ketiga. Dengan selisih yang cukup signifikan ya. 25, 35, 20. Betul. Oke. Nah, kemudian kita lihat pendidikan. Pendidikan kita lihat yang pendidikan paling tinggi tentu saja, perguruan tinggi ya. Kita melihat Anies di situ yang memilih Anies 35. Betul. Komponen pada Anies, pada Ganjar 34 kurang lebih sama. Seimbang. Pada Prabowo 18. Ya. Oke. Pada Pak Prabowo ini pemilihnya memang pendidikan SD gitu ya. Benar. Lebih dominan gitu, lebih kuat. Di kelompok itu Pak Ya, Prabowo di kelompok unggul. Pak Prabowo 27%. Atau seimbang lah dengan Ganjar. Seimbang dengan Ganjar. Jadi Pak Prabowo nggak mengambil pemilih yang lebih kritis, kira-kira begitu, Bung Denny. Nah, kita mengikuti juga berita di sini tadi Anda menyebutkan yang sering ya mengikuti berita lewat lewat koran. Itu Pak Ganjar 49. Ya. Kemudian berikutnya Anies 33. Ya. Pak Prabowo cuma 14. Tapi sekarang orang yang baca koran mungkin sedikit ya. Lebih sedikit dibanding tapi koran internet, online itu kita sebutnya internet. Ya. Itu mungkin lebih besar ya. Nah, di sini pun itu adalah Ganjar 43. Benar. Ya. Kemudian kedua Anies 23 dan Pak Prabowo 21. Agak dekat sebetulnya antara Anies dengan Pak Prabowo, tapi ada kecenderungan Anies lebih kuat apalagi kalau dibandingkan dengan komponen lain daripada pemilih kritis tersebut. Nah, jadi kalau begini dan temuan kita yang punya pemilih kritis lebih besar itu adalah Ganjar, ya. kemudian Anies dan Pak Prabowo. Walaupun Pak Prabowo itu imbang dengan Anies elektabilitasnya kan, tidak selisihnya tidak signifikan secara statistik, tapi kalau dibedah komponen-komponen pemilih kritisnya Anies lebih kuat dibanding Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu kalau dilihat dari sisi ini dan kalau kecenderungannya menguat seperti ini dan Anies menjadi calon, kemungkinan Anies bisa melewati Pak Prabowo menurut saya. Dan menurut Anda gimana? Saya kira saya sepakat ya. Pertama, indikator-indikator dari pemilih kritis kalau kita bandingkan kontestasi antara Prabowo dengan Anies itu lebih menunjukkan bahwa Anies unggul di kelompok pemilih kritis, dan kita tahu bahwa sifat pemilih kritis yang lebih bisa mempengaruhi pemilih yang lain, lebih tidak mudah goyah, sehingga Anies setidaknya dia punya kekuatan untuk bisa mengungguli Prabowo ke depan dengan modal pemilih kritis atau dukungan pemilih kritis yang lebih tinggi dibanding Pak Prabowo. Tetapi saya kira untuk melawan Ganjar ini soal lain gitu. Karena kita lihat kecenderungan pemilih kritis pada Ganjar lebih kuat. Jadi kalau kita proyeksi ke depan berdasarkan informasi dari temuan survei ini, analisis pada kelompok pemilih kritis, saya kira memang persaingan yang akan lebih kuat adalah antara Ganjar dan Anies. Anies Baswedan. Nah, kan begini, ada komplikasi Bung Denny dalam proses nominasi, ya kan? Betul. Ganjar walaupun di dalam survei cenderung kuat termasuk di pemilih kritis ini, beda ini pemilih kritis dengan pemilih nasional secara umum ya. Tentu karena saja. orang yang tidak kritis pun punya hak untuk milih, Bung Denny. Tentu gitu saja, ya. Tentu saja ya. Kita kan sekarang lagi diskusi tentang pemilih kritis. Nah, kalau diperhatikan di sini pemilih kritis dan kita melihat Ganjar sangat kuat dan unggul cukup signifikan dari calon-calon yang lain. Tapi seperti dari awal kita sebutkan, Ganjar itu kan bukan ketua partai. Ya. Ganjar juga bukan kader inti atau lingkaran inti
dari sebuah partai politik yang kuat, yaitu PDI Perjuangan. Ganjar bukan wakil ketua gitu ya, Ganjar bukan sekjen dan seterusnya, dia hanya kader biasa mungkin biasa, ya. Jadi dia tidak di dalam struktur partai. Nah, oleh karena itu ada keinginan di kalangan PDI Perjuangan adalah tidak mencalonkan Ganjar. Yang ingin kalau bisa itu Mbak Puan yang akan menjadi calon, Bung Denny, dari berita-berita yang kita ikuti ya. Nah, katakanlah Mbak Puan yang maju, berarti Ganjar kan tidak maju dari PDI Perjuangan. Kalau tidak maju dari PDI Perjuangan mungkin akan maju dari partai yang lain. Cuma masalahnya apakah Ganjar bisa mau menerima lamaran, kan begitu persoalannya. Oleh karena itu komplikasinya lebih rumit dibanding Anies ya. Kalau Anies mungkin kalau dilamar oleh partai kemungkinan dia akan menerima lebih mudah daripada Ganjar. Ganjar akan berpikir 2 kali 3 kali karena keterikatannya dengan PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan tidak mencalonkan, Ganjar berpikir 2 kali mungkin kalau ada partai lain yang akan mencalonkannya. Nah, oleh karena itu katakanlah Ganjar tidak maju. Jadi calon yang kuat, sebutlah kan ada partai yang belum punya tokoh dan ada berita-berita di luar misalnya kayak PKS mungkin simpati sama Anies, akan mencalonkan Anies mungkin. Ada lagi partai seperti Nasdem yang tidak punya tokoh dan kita dengar di berita ketuanya udah menyebutkan ada tiga nama yang akan dinominasikan sebagai tahap awal. Dugaan saya salah satunya Bung Anies gitu ya. Itu artinya kan PKS sama Nasdem itu sudah satu hal yang modal bagi kemungkinan Anies ya. Kalau Anies terus menguat secara elektoral. Nah, jadi kalau Anies maju, maka lawan terkuatnya adalah Pak Prabowo. Kalau Ganjar tadi tidak maju. Nah, menurut analisis Anda, kalau persaingan antara Anies dengan Prabowo, peluangnya bagaimana? Menurut pemilih kritis seperti ini dan kecenderungan pemilih kritis yang mempengaruhi pemilih-pemilih yang kurang kritis. Baik, menarik memang. Kalau kemungkinan itu yang terjadi, pada survei terakhir pada Februari yang lalu, 8-10 Februari, kita bertanya pilihan warga pemilih kritis pada 2 nama. Jika yang maju hanya Anies melawan Prabowo. Nah, kalau 2 nama ini artinya Ganjar tidak ikut bersaing, maka Anies Baswedan mendapat 37,5% dan Pak Prabowo mendapat 31,8%. Beda signifikan. Selisihnya itu signifikan. Iya. Karena walaupun lebih belum begitu jauh ya. Walaupun tidak terlalu jauh, tapi cuma lagi Bung Denny, ini keunggulan sementara ini 37 lawan 31 atau 32. Ya. Itu di kalangan pemilih kritis. Pemilih kritis saja. Dan berbahaya. Betul nggak? Betul. Bagi Pak Prabowo. Betul sekali, karena ya tadi pemilih kritis itu kan bisa mempengaruhi calon yang lain. Iya. Dia bisa calon pemilih maksudnya. Calon pemilih ya, yang lain dibanding pemilih yang tidak kritis. Sehingga kalau kecenderungannya ke arah Anies, maka Anies pun punya modal yang lebih kuat untuk bisa membesar ke depan dengan modal pemilih kritis yang lebih besar. Walaupun tentu saja semua pemilih punya hak memilih, tapi kan kita masih punya waktu sampai cukup panjang 2 tahun ke depan dan itu bisa mengubah perilaku pemilih yang lain dengan keunggulan di kalangan pemilih kritis. Artinya Anies bisa merubah. Anies saya kira bisa yang kurang kritis menjadi ikut mungkin sangat mungkin. Yeah. Kalau kita lihat kekuatan 2 tokoh ini di kalangan pemilih kritis, saya kira kalau yang maju adalah Anies melawan Pak Prabowo, peluang Anies cukup besar peluang Anies bisa mengalahkan Pak Prabowo. Jadi Anies bisa jadi presiden mengalahkan Pak Prabowo. Kalau cuma 2 nama ini, mungkin sangat mungkin. Baik Bung Denny, ya sampai situ rilis dan diskusi kita pemirsa. Sampai ketemu di kesempatan yang lain, di rilis yang lain, kita terus menerus mengamati perkembangan di lapangan tentang perilaku pemilih secara nasional yang kritis maupun yang tidak kritis. Kali ini kita diskusi tentang pemilih khusus yang kritis yang berjumlah sekitar 72% dari populasi pemilih.
Oleh karena itu ikuti terus di SMRC TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar informasi ini bisa di-share sebanyak-banyaknya oleh warga sehingga mendapatkan informasi yang baik agar pemilu kita yang akan datang menjadi lebih berkualitas. Terima kasih, sehat semuanya. Salam. Terima kasih Bung Denny. Sama-sama Pak Saiful.